pada malam yang mulia ini hampir sebagian besar masyarakat atau rakyat Indonesia, bahkan di sebagian besar negara di mancanegara memperingati sebuah peristiwa penting di dalam perjalanan umat Islam, peristiwa nuzulul Quran. Nuzul artinya turun. Al-Quran adalah kitab suci. Tidak ada dokumen yang paling suci, tidak ada kitab yang paling suci yang melebihi kesucian Al-Quran Al-Quranul Karim. Bahkan kita ingin, ibarat kata para ulama, kita ingin melihat umat Islam mensucikan, mengagungkan Al-Quran bukan hanya sebagai kitab, tapi sebagai manhaj kehidupan, sebagai kanun kehidupan, sebagai undang-undang kehidupan, hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nuzulul Quran adalah sebuah peristiwa agung. Para ulama mengatakan, berdasarkan firman-firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, ada 3 proses turunnya Al-Quran ke bumi ini. Yang pertama, turun yang pertama sekali di Lauhin Mahfuz. Berdasarkan firman Allah, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz. Di Lauhin Mahfuz itulah Al-Quran dalam bentuk asli seperti ini disaksikan oleh malaikat Jibril pertama sekali. Al-Quran dalam bentuk yang tersusun sebagaimana yang kita baca disaksikan oleh malaikat Jibril. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz. Lauhun Mahfuz adalah tempat di mana segala sesuatu ada di dalamnya, termasuk Al-Quran untuk pertama sekalinya yang diturunkan di sana. Itu proses pertama. Proses kedua turunnya Al-Quran adalah dari Lauhun Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Berdasarkan firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal hudar. Ayat ini, kata para ulama, adalah proses di mana diturunkan Al-Quran dari Lauhun Mahfuz ke langit dunia jumlatan wahidatan, sekaligus. Dari Lauhun Mahfuz Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah 30 juz. Kemudian proses yang ketiga, turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur, sebagaimana firman Allah, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukfin wa nazzalnahu tanzila. Al-Quran ini kami turunkan kepada Muhammad secara bertahap-tahap agar engkau pun membacakan kepada umatmu secara perlahan-lahan hingga mereka memahami isi Al-Quran. Ada 3 proses turunnya Al-Quran. Dari pertama ke Lauhun Mahfuz, kemudian dari Lauhun Mahfuz ke Baitul Izzah, dan dari Baitul Izzah diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan penting yang harus kita tanyakan kepada diri kita, apakah setelah Allah menurunkan Al-Quran ke kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umat Nabi dan Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran tersebut kepada umatnya, apakah Al-Quran yang diturunkan Allah tersebut telah benar-benar turun ke dalam hati dan sanubari kita? Mungkin sudah puluhan kali peristiwa nuzulul Quran kita peringati dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah Al-Quran, kitab suci yang tidak ada kitab yang melampaui kesucian Al-Quran, telah benar-benar turun, telah benar-benar hadir di dalam hati kita? Ini pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Jika kita melihat adat dan kebiasaan para ulama, di saat mereka mengetahui Al-Quran tersebut adalah kitab suci, maka mereka benar-benar ingin mengupayakan agar hidup mereka dipenuhi oleh Al-Quran.
Kata para ulama, kana al-Aswad yaqra fi lailataini fi Ramadan. Imam Aswad membaca Al-Quran setiap bulan di bulan Ramadan 2 kali. Setiap malam beliau mengkhatam Al-Quran. Imam Nakhai kana yaf'alu mithla dhalika fil 'ashr al-awakhir. Imam Nakhai mengkhatam Al-Quran satu malam 2 kali di 10 malam terakhir. Imam Asy-Syafi'i, imam kita, beliau mengkhatam Al-Quran 60 kali di bulan Ramadan. Begitu juga Imam Abu Hanifah. Banyak kisah-kisah para ulama pewaris Nabi yang jika ingin kita membaca bagaimana interaksi mereka dengan Al-Quran, maka sungguh kita akan mendapatkan sebuah qudwah yang mungkin sulit untuk kita contoh, tidak mudah untuk kita ikuti. Namun mari kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika tidak mampu kita melakukan sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh para ulama-ulama kita, maka mari minimal dalam bulan Ramadan, minimal dalam bulan Ramadan kita bisa mengkhatam Al-Quran ini 1 kali. Artinya malam ini sudah 16 juz yang semestinya harus kita baca. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ingin menjadi manusia sebagaimana kata Allah, "In ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Ya Allah, kata Nabi, sungguh umatku telah meninggalkan Al-Quran. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika Al-Quran telah mampu kita hadirkan di dalam hati-hati dan sanubari kita, jika Al-Quran tersebut telah benar-benar kita wujudkan dalam kehidupan kita secara pribadi, maka kami yakin insyaallah Al-Quran tersebut akan bisa kita hadirkan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, agar kita benar-benar memahami makna daripada peristiwa nuzulul Quran ini. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran sebagai petunjuk, dan mudah-mudahan petunjuk tersebut benar-benar kita gunakan dalam kehidupan kita. Di saat Al-Quran kita hadirkan dalam kehidupan kita, maka insya Allah akan hadir dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kita ingin semua syariat yang ada di dalam Al-Quran, baik syariat akidah, baik syariat akhlak ataupun ibadah, hadir di dalam kehidupan kita. Wabil khusus di Nanggro Aceh Darussalam ini. Dan program yang baru saja di launching oleh Muallim Top Gede Ba'wate Sembahyang. Yang program adalah program yang rakyat kata bahkan Muallim launching. Ini menurut penafsiran atau pemahaman yang kami fahami. Kenapa Muallim beliau launching program Top Gede? Bahkan launching programnya karena memang tugas pemimpin jamaah yang dirahmati Allah yang perlu untuk dadeku alhamdulillah mak malamnya mandum bupati wali kota hadir. Tugas pemimpin dipegang oleh Allah dalam Al-Quran kan haba ulun tuan. Alladzina immakkannahum fil ard. Jika diberikan kekuasaan, jika diberikan posisi, jika diberikan jabatan, yang dalam surat Al-Hajj, tidaklah orang, tidaklah manusia, tidaklah umat Nabi menyebut Allah sebagai pemimpin. Immakkannahum fil ard aqamus salah. Tugas yang pertama adalah mendirikan salat. Datuk gede nah alihnya katanya fokus untuk menjalankan ibadah salat di Mewate. Ilun funtan membaca programnya dalam Quran terkejut. Nyona ke sabah hidayah ke muallim, nah ke sabah taufik dan petunjuk ke muallim untuk melahirkan sebuah syariat yang paling awal, yang paling asasi, yang tidak bisa ditawar-menawar. Tempu syariat kadang mungkin hanya ada puput secara sempurna, tapi salat nak ke syariat yang Allah kebutran untuk kepuput lemandung umat Nabi Muhammad tanpa kecuali menyaurnya kahana udemni. Jemaah yang dirahmati Allah, pemimpin immakannahum fil ard
aqamus salah. Jika dijadikan pemimpin, yang pertama yang harus mereka upayakan adalah mendirikan salat. Kemudian wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Setelah itu baru kita berikan, kita serahkan urusan negara ini kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita menjalankan perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin melihat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam ini, Al-Qur'an ini benar-benar membumi di Nanggro Aceh Darussalam. Dan insyaallah itu semua akan lebih mudah kita wujudkan di saat seorang pemimpin bekerja untuk menghadirkan syariat Allah tersebut. Kita sebagai rakyat dalam syariat kita, dalam agama kita diperintahkan, dimintakan oleh para ulama untuk mendoakan para pemimpin. Lau annani da'watan salihatan la ahdaituha lil hakimi, kata Imam Fudail, kalau aku punya sebaik doa, kalau kita semua yang berhadir, dan saya yakin yang berhadir di sini insya Allah ada doa yang saat dia panjatkan tersebut dikabulkan oleh Allah, maka berikan doa tersebut kepada pemimpin. Fabi salahihi yuslihullahu khalqan katsira. Dengan kebaikan pemimpin maka akan hadir kebaikan secara lebih menyeluruh lagi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita doakan agar muallim Difat diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diilhamkan ar-rusyda was-shawab dalam setiap keputusan yang mereka ambil, dan diberikan petunjuk agar mampu menjadikan syariat Islam sebagai benar-benar pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Insyaallah saat kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, as-sa'adah fid dunya qabla al-akhirah, kebahagiaan yang sebenarnya akan kita rasakan di dunia sebelum di akhirat. Mudah-mudahan peringatan nuzul Al-Quran kali ini benar-benar bisa kita hayati, benar-benar bisa kita renungi nuzulul Quran, agar Al-Quran tersebut yang telah diturunkan oleh Allah dari Allah ke Lauhul Mahfuz, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah ke dalam hati Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita, dan mudah-mudahan Al-Quran tersebut benar-benar akan lahir dalam kehidupan kita secara pribadi dan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan bagi kita kaum muslimin dan muslimat rakyat Aceh dari barat ke timur, dari utara selatan. Insyaallah Nanggro Aceh yang sudah bersyariat sejak tahun 2022 bisa semakin maksimal syariat tersebut kita saksikan di bawah kepemimpinan Muallim Difat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.